Namanya Yunzi. Ini adalah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Xiaoyan dan Merlin. Setelah Xiaoyan selesai melakukan semua ini, pemandangan di depannya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi roda gigi yang tak terhitung jumlahnya lagi, kembali ke koridor abadi. Xiaoyan memejamkan matanya, lalu membukanya lagi. Kesadarannya meninggalkan menara Zichen Suling dan kembali ke Debahtera. Lan Fu, apakah kamu kenal murid Merlin, Yunzi? Xiaoyan menatap Nanfu dengan serius. Ye Beijing juga menatap Xiaoyan dengan aneh. Bukankah kamu menanyakan pertanyaan ini? Daun. Beijing bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapan dia bertanya pada Ratu? Ratu menoleh dan tampak bingung. Ye Beijing memiringkan kepalanya, membelalakan matanya, dan memiliki ekspresi yang sangat aneh. Melihat kedua orang yang serius itu, tampaknya masalahnya ada pada dirinya. Ia bahkan menduga bahwa ia sedang berhalusinasi. Yunzi, tentu saja, bukankah dia kekasihmu? Apakah saya ingat pernah mengalami masalah saat mengikuti Merlin? Sang Ratu membalas, dan mata Ye Beijing makin terbelalak. Kamu jelas-jelas mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Ye Beijing tidak bisa menahannya dan berteriak, apakah aku mengatakan itu? Ratu mengerutkan kening, dia tampaknya benar-benar tidak ingat apapun. Bisakah Anda mengonfirmasi apakah Yunzi baik-baik saja? Xiaoyan merasa sangat tidak percaya. Mungkinkah takdir Yun Yun benar-benar telah berubah? Sama seperti sebelumnya, Ratu menerima balasan, setelah catatan emas itu menghilang. Gambar Yunzi bagi saya ditulis oleh Merlin sendiri. Xiaoyan melihat catatan yang diserahkan oleh Ratu. Saya akhirnya bisa bernapas lega. Xiaoyan kembali menyendiri, meninggalkan dua wanita cantik itu tercengang. Kembali ke koridor abadi di lantai 15 menara Zichen Suling, Xiaoyan menggunakan sepotong emas butian untuk mengubah nasib Yun Yun. Tetapi yang Xiaoyan tidak tahu adalah berapa harga yang harus dibayarnya. Nasib seorang Taois kecil sama besarnya dengan nasib dunia. Setiap perubahan kecil dapat menyebabkan gelombang besar, atau mungkin seperti debu dan tidak berdampak sama sekali. Namun mereka yang berubah akan membayar harganya. Kali ini telapak tangan. Ada masalah dengan penampilan Mianxi, karena sebelumnya mereka hanya dipisahkan oleh jarak. Kali ini, dia menyerang Xiaoyan. Putian dapat membunuh Chang Misi. Xiaoyan bertanya kepada Tetua Zan dan mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang divisi Changmi dari Tetua Zan. Divisi Changmi adalah sekelompok orang gila yang berasal dari alam dewa kekacauan. Tidak memiliki peran yang jelas. Tuan Zan berkata, dia jelas tahu sesuatu tentang Changmi Esi. Xiaoyan membalik telapak tangannya dan topeng pusaran muncul di tangannya. Ada lubang di antara kedua alis topeng. Ini hanyalah salah satu metode mereka, tetapi topeng ini agak aneh. Xiaoyan bertanya, topeng ini tidak boleh ditinggalkan. Penatua Zan menatap Xiaoyan dan berkata, kamu sebaiknya tidak tinggal lama. Apakah Anda mengatakan bahwa topeng tersebut pada umumnya tidak melekat dan akan hilang bersamanya? Xiaoyan memegang topeng dingin di tangannya dan bergumam. Zanlao hanya tampak curiga lalu mengangguk. Xiaoyan menatap topeng itu dan perlahan menggerakkan lengannya ke atas. Apa efeknya jika dia mengenakan topeng ini di wajahnya? Mungkinkah topeng yang ditinggalkan oleh Changmi merupakan undangan untuknya? Zanlao tidak menghentikan Xiaoyan. Dia tidak berbicara kecuali Xiaoyan bertanya. Jika tidak, Tuan Zan tidak akan berbicara untuk memengaruhi pilihan Xiaoyan. Xiaoyan memegang topeng itu dan mendekatkannya ke wajahnya. Ada lubang di antara kedua alis topeng itu, tetapi topeng itu memberikan perasaan aneh.
Tepat saat saya hendak memakai topeng, muncul sesuatu yang aneh dan tiba-tiba berhenti. Mengapa ada bau yang tidak sedap? Xiao Yan berkata sambil mengerutkan kening, bau yang tak terlukiskan itu membuatnya tampak jijik. Namun, Xiao Yan akhirnya menggertakkan giginya dan mengenakan topeng di wajahnya. Topeng pusaran itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil, seolah-olah dibuat untuk wajah Xiao Yan. Ah! Xiao Yan tiba-tiba meraung, dan Zhan Lao sedikit membelalakkan matanya. Saat berikutnya, Xiao Yan berhenti bicara dan melepas topeng pusaran air dari wajahnya. Benar saja, tidak terjadi apa-apa. Xiao Yan berkata dengan nada bosan. Ia pikir ia akan menemukan sesuatu yang istimewa setelah mengenakan topeng itu. Tiba-tiba, topeng di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara retakan, dan retakan muncul di seluruh topeng pusaran air. Pupil mata Xiao Yan sedikit mengecil. Dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan apapun, jadi bagaimana topeng itu bisa pecah? Dengan suara keras, topeng itu hancur dan pecah menjadi dua bagian di tangan Xiao Yan. Tepat saat dia hendak mengangkat tangannya untuk melihat lebih dekat, topeng pusaran itu meledak lagi dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, lalu melesat ke arah wajah Xiao Yan tanpa peringatan. Xiao Yan segera mencoba menghentikan robeknya pecahan topeng yang menutupi wajahnya. Tetapi saya merasa itu tidak berguna dan saya tidak dapat membongkarnya sama sekali. Penglihatan Xiao Yan tampaknya terhalang oleh pecahan topeng. Tak lama kemudian, kegelapan pun turun. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depan matanya, seolah-olah dia sedang melaju dengan cepat. Kakak Jiu, kemana saja kamu? Kenapa butuh waktu lama? Tepat ketika Xiao Yan masih linglung, sebuah suara aneh terdengar. Itu adalah bahasa yang tidak dapat dipahami Xiao Yan, tetapi dia dapat memahami artinya. Xiao Yan perlahan membuka matanya dari kegelapan. Pemandangan di hadapannya membuatnya tertegun. 10, 9, 10. Ada 9 platform batu dan 9 figur anggrek di Chaos Divine Realm. Xiao Yan bahkan curiga bahwa dia telah memasuki konferensi kekacauan, tetapi 9 sosok Yulan di sini jelas berbeda. Selain tubuh anggrek mereka semua mengenakan topeng yang berbeda di kepala mereka. Apakah ada yang pernah mengungkap identitasnya? Di tengah, topeng pertama bukanlah pusaran, melainkan topeng putih dengan daun di atasnya. Bagaimana bisa orang-orang idiot ini mengungkapkan bahwa mereka masih dipermainkan olehku? Topeng kedua. Ada dua mata horizontal dengan pupil ganda di atasnya. Sayangnya, hanya ada 5 yang tersisa dalam pertemuan yang sedang saya ikuti, dan 4 lainnya telah saya bunuh. Sanyan kemudian berkata, saya menunggu pilihan baru dan belum memutuskan kemana harus pergi untuk bersenang-senang. Bahan keempat memiliki 4 mata di atasnya, dan ada tulisan, 4 rencana, tertulis di platform batu. Xiao Yan bernapas dengan cepat saat ini. Di mana dia? Apakah kita di sini untuk rapat? Meskipun Xiao Yan adalah monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun, pikiran dan rencananya masih cukup dalam. Tetapi saat ini, aku tak dapat menahan perasaan dalam hatiku. Dia merasakan ketegangan yang tidak terkendali. Percakapan mereka memasuki telinga Xiao Yan dalam bentuk yang rumit. Xiao Yan menuliskan semua hal yang tidak dipahaminya sekarang. Tidak, aku tidak pergi. Aku merencanakan pertarungan besar, dan jika aku akan melakukannya, aku akan melakukannya secara besar-besaran. Platform batu kelima diukir dengan 5 strategi. Ada nada kegilaan yang jelas dalam suaranya. Tepatnya, masing-masing dari mereka sangat gila, yang mana tidak cukup.
Jika mereka ingin bermain aman, mereka harus bermain aman sampai perang pecah di ke-9 wilayah secara bersamaan. Hanya dengan begitu mereka akan mencapai puncaknya. Liu Dong kemudian berkata, tidak seorang pun menduga bahwa sekarang hanya tersisa bertiga. Saya akan menang. Perkataan Kiku tiba-tiba berubah, dan Xiao Yan tidak dapat memahaminya. Kalian semua membosankan. Belajarlah dariku. Tak satu pun dari mereka yang mati. Aku ingin mereka saling membunuh. Tawa aneh itu membuat Xiao Yan teringat dengan wajah yang sangat jelek dengan mulut penuh gigi tidak rata yang ditutupi noda kuning. Tawa itu membuat Xiao Yan merasa mual. Peradangan menyebar terlalu cepat. Sekarang giliran Xiao Yan. Kata-kata yang terukir di platform batunya adalah 9 abadi.